Selamat datang dunia pergibahan. Hahaha. Hai Gibi, lagi dengan Ratu Gibah. Ini berita agak gimana ya Ratu Gibah? Gimana ya Gibi ya? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Yang beritanya ini betul, jadi ada kasus pembunuhan dikarenakan kotoran anjing. Kok gitu ya kan? Jadi aku baca dulu kronologinya ya. Ceritanya seperti ini. Jadi menurut keterangan, jadi anak korban itu sudah membersihkan kotoran anjing pudelnya dan sempat ditawarin oleh tetangga si pelaku agar kotoran tersebut dibuang di tempat sampah. Tapi si pelakunya yang ngebunuh itu nggak terima dan menyuruh anak korban untuk menyingkat halaman depan rumahnya karena terkena kotoran anjing. Nah, tapi setelah dicek ternyata kotoran anjing itu bukan di depan rumah pelaku, tapi di depan rumah saksi yang bertepatan di sebelahnya. Jadi sebenarnya kotoran anjingnya itu bukan di rumahnya si pelaku, tapi di sebelah rumahnya si pelaku, si tetangganya, kotoran anjing pudelnya si korban ini. Nah, habis itu korban datang tuh, si bapak yang terbunuh ini nanyakan secara baik-baik mengapa anaknya dibentak dan disuruh sikat jalan, katanya gitu kan. Terus pelaku lantas marah dan ngajak duel. Terus korban sempat berjalan mundur 5 meter dan bicara baik-baik, namun pelaku langsung menyerang dan menghantam yang diduga bagian rahang kanan korban hingga tersungkur. Sebelum menyerang, saksi sudah memperingatkan agar jangan ada pemukulan, namun pelaku ngebentak dan jangan pernah ikut campur, kata pelakunya seperti itu. Terus ada warga yang kebetulan baru melintas dan bertanya kepada pelaku apa yang terjadi, dan dengan bangganya pelaku mengatakan bahwa dia baru saja menghajar korban tepat di rahang kanannya. Oh, bangga si bapaknya. Terus abis itu pelaku merekam video. Terus RT itu berusaha mendinginkan suasana agar jangan ada pemukulan lagi, namun pelaku marah dan menggunakan nada tinggi ke RT. Terus menurut keterangan warga setempat, setelah kejadian itu pelaku ingin pergi dan kabur. Terus di lokasi kan ada 3 CCTV. Nah, CCTV itu udah merekam persoalan hewan peliharaan yang tidak disukai oleh RT RW. Jadi seharusnya si CCTV itu sudah merekam siapa sih yang suka ngebuang hajat sembarangan anjingnya gitu. Nah, di TKP di depan rumah pelaku itu udah ada tulisan spanduk dari si pelaku ini, dibilang begini, bernada ancaman katanya, siapapun yang hewan peliharaannya buang air depan rumahnya, pelaku tidak akan siapapun yang membuang air ataupun hajat di depan rumahnya akan didapatkan ganjaran gitu kan. Dan katanya dulu tetangganya pernah disiram dengan air sama pelaku perkara menjemur baju. Ya Allah, sedih amat. Terus juga pernah katanya dia tuh pokoknya suka kasih beling, terus kan paku payung, terus juga banyaklah yang dia lakukan perkara dia nggak suka kondisi rumahnya tuh berantakan, menurut ceritanya seperti itu. Dan ini ada videonya terkait terkait dia protes marah adanya kotoran anjing depan rumahnya. Dia ngomong begini, dilarang keras membawa anjing untuk BAB di depan dinding. Mengabaikan hal ini berarti Anda siap dengan resiko, kata si pelaku seperti itu. Yang videonya seperti itu. Ya, ini rumah pelaku. Dia sudah menempelkan ini dengan kata-kata ya menurut saya sih wajar tapi agak kurang pantas ya. Nah, jadi intinya adalah perkara anjing pudel membuang hajat sembarangan, akhirnya pemilik anjing pudel itu, yaitu ayah dari anak tersebut, dipanggil Tuhan.
dan akhirnya dikremasi. Ya, turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan. Semoga bisa diusut dengan baik. Terlintas siapapun yang salah, tidak pernah membenarkan adanya nyawa yang menghilang. Karena kita itu punya sistem hukum, bukan hukum barbar. Ya. Oke, gimana ya komentar para Gibi terkait berita hal ini? Tri Mulyono, yuk manusia dikasih akal sehat, dipergunakan yuk dengan baik, kata dia gitu. Iya, harusnya dipergunakan dengan baik ya, karena kan tadi aku bilang kita bukan hukum rimba ya, main pukul-pukulan. Kita punya hukum yang sudah mengatur dengan baik bahwa segala persoalan itu kan harus ada pihak ketiga yang menyelesaikan, bukan pukul-pukulan. Apalagi menghilangkan nyawa seseorang. Gak habis pikir. Lanjut dari Bastian. Wah, orang ini gak manusiawi pak, main hakim sendiri mentang-mentang bisa bela diri pak, bukan belah diri ya, lu kira amuba. Terus Pak Pol tolong dihukum mati aja pak, jangan dikasih hukum ringan. Wah, hukum mati mah agak gimana ya. Pasti pemerintah ataupun pejabat hukum pasti akan mengetahui hukum yang paling setimpal untuk bapak ini ya. Aku nggak mau komentar karena aku bukan anak lulusan hukum. Lanjut dari Akik Master. Pelaku dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara, menghilangkan nyawa orang cuma diancam hukuman 7 tahun. Betapa rendahnya nyawa orang yang setuju dihukum mati like. 7 tahun doang. Wow, nyawa seseorang dihargai dengan 7 tahun. Apakah ada sesuatu hal sehingga cuma 7 tahun ya? Seperti aku bilang, aku bukan anak lulusan hukum. Buat teman-teman Gibi yang mengerti hukum, sebenarnya kasus seperti ini seharusnya dihukum berapa lama? Tolong komentar di bawah ya. Lanjut dari Muhammad 01. Korbannya kelihatan juga banyak bertingkah, cuman anaknya ditegur aja malah tidak terima, akhirnya nyawa melayang. Seandainya anak pelaku minta maaf dan korban juga minta maaf atas perbuatan hewan piaraannya yang BAB sembarangan, niscaya hal-hal yang akan membuat ribut bisa dihindarkan. Ya bener juga sih kalau misalnya langsung meminta maaf dan langsung menjadi ngalah gitu kan, ya pasti nggak akan terjadi begini. Memang benar, ketika kita berantem dengan seseorang dan sama-sama panas, harus ada salah satu yang dingin. Ya mungkin saat ini pelaku panas, korban juga panas, makanya jadinya kejadian seperti ini. Cuman mau seperti apapun, mau siapapun yang salah, mau anjingnya yang salah, korbannya yang salah, pelakunya yang salah, tapi tidak pernah membenarkan nyawa seseorang sampai menghilang perkara hal ini. Apalagi cuma hanya kotoran anjing. Habis pikir. Oke, terakhir komentar terakhir dari Thomas Dani. Kurang lengkap kronologinya. Itu kotoran anjingnya sudah dibuang pakai tisu, tapi pelaku keterlaluan suruh korban sikat dan pel jalanannya. Emang benar tadi kan udah aku bahas tadi Bambang Thomas ya kan. Kan dibilangin tadi udah dibuang tapi disuruh disikat, suruh dipel ininya jalanannya. Jadi si korban tidak terima kenapa dibentak anaknya, karena dibuang juga itu kotoran anjingnya. Begitulah kronologinya. Semoga bisa bisa diselesaikan dengan secara hukum. 7 tahun, tolonglah Bapak, masa nyawa seseorang hanya dihargai 7 tahun. Bagaimana seorang anak yang kehilangan bapaknya di perkara dibunuh sama tetangganya, bagaimana psikologi anaknya melihat kejadian seperti itu, tolong dipertimbangkan juga. Oke, sekian topik kita. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Bye bye Gibi.